Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Surahman. Saya dari D3 Kebidanan kelas Balikpapan tingkat 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum aborsi dalam pandangan Islam. Sebelum kita membahas aborsi, mari kita membahas proses penciptaan manusia terlebih dahulu. Terdapat dua tahapan penciptaan manusia jika merujuk kepada sejarah asal-usul manusia dan Al-Quran, yaitu penciptaan secara langsung dari saripati tanah dan dari bagian tubuh. Selanjutnya, penciptaan manusia terjadi secara biologi melalui proses pembuahan. Penciptaan manusia secara biologi ini telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk dalam rahim ibu selama 40 hari, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula, dan menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Lalu ditetapkannya baginya 4 hal, yaitu rezeki, ajal, perbuatan, serta sengsara atau bahagia. Adapun proses biologinya bisa dilihat. Selanjutnya, pengertian aborsi atau abortus secara umum. Secara umum, aborsi adalah pengguguran kandungan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau mengeluarkan janin sebelum memiliki kemampuan bertahan hidup di luar rahim ibu. Sedangkan menurut Abdul Al-Qadir Mansur, aborsi adalah menggugurkan kandungan yang masih belum sempurna atau masih dikatakan prematur. Nah, menurut Islam, dalam bahasa aborsi disebut iskat alham atau ijhad, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Dalam istilah syariat, aborsi adalah kematian janin atau keguguran sebelum sempurna, walaupun janin belum mencapai usia 6 bulan. Masih banyak lagi pengertian aborsi, namun dari penjelasan yang saya katakan tadi, aborsi ini ada 2 unsur, yaitu pengeluaran hasil konsepsi janin dari rahim atau menggugurkan kandungan sebelum waktunya. Lalu adapun macam-macam aborsi. Macam-macam aborsi ini dibagi menjadi 2, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Untuk aborsi spontan sendiri ialah aborsi yang faktor-faktornya alamiah atau ketidaksengajaan. Nah, untuk aborsi buatan ini ialah aborsi yang disengaja dan direncanakan, baik dengan obat-obatan maupun alat-alat pengakhir kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu. Nah, aborsi semacam ini terdiri atas aborsi terapeutik dan aborsi kriminalis. Untuk aborsi terapeutik ini adalah pengguguran kandungan provokatus yang dilakukan atas indikasi medis. Nah, untuk aborsi kriminalis ialah aborsi yang terjadi karena tindakan-tindakan yang ilegal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Misalnya, kehamilan yang tidak diinginkan seperti kenakalan remaja atau sebab tidak menggunakan kontrasepsi pada saat berhubungan. Aborsi dalam pandangan Islam itu ialah haram karena ia telah dengan sengaja menghilangkan nyawa manusia yang belum lahir di dunia. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah luas dan sangatlah fleksibel. Dalam hal-hal tertentu atau keadaan darurat, maka aborsi diperbolehkan. Nah, adapun keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang dibolehkan dalam Islam yaitu perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker, TBC dengan Kevern dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Nah, lalu yang kedua, dalam keadaan di mana kehamilan ini mengancam nyawa sang ibu.
Sanksi dalam Islam ini sudah ditetapkan bahwa semua mazhab sepakat bahwa pembunuh janin adalah kejahatan dan dikenai hukuman dalam bentuk al-ghurat atau diat kamilat dengan kafarat. Al-ghurat adalah memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan, atau ia didenda 100 ekor kambing dan 5 ekor unta, atau dalam konteks masa lalu didenda 500 dirham yang dibayarkan kepada ahli waris kecuali pada pelaku aborsi. Nah, kesimpulannya, kehidupan dan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka sudah sepantasnya lah masyarakat bersama para medik ataupun para medis turut ambil bagian di dalam memelihara jiwa dan adanya kesadaran penuh dalam masyarakat tersebut. Nah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.